Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama saya di sini. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di nomor 1.4 di pembelajaran budaya. Yang mau saya sampaikan untuk konsep intinya ada 8, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi kita harus mengubah paradigma kita. Ya, pembelajaran itu menjadi berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya terdapat beberapa miskonsepsi ya Bapak Ibu tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, sebenarnya tidak. Ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, itu pun tidak. Kemudian bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, sangat tidak tepat. Ya. Kemudian bahwa orang dewasa berhak memaksa. Orang dewasa tidak berhak memaksa. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi semua yang kita menggunakan stimulus respon, kita harus mengubahnya ke teori kontrol. Yang pertama adalah kebutuhan kita sama. Oh tidak, pada teori kontrol kebutuhan kita jelas berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tidak, pada teori kontrol semua orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya tidak, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan seterusnya mengenai teori kontrol. Jadi harus kita ubah menjadi teori kontrol yang sebenarnya adalah stimulus respon. Selanjutnya ya Bapak Ibu, disiplin positif yang kita pelajari itu adalah disiplin berasal dari disiplina yang artinya belajar. Tujuannya adalah sebagai pendidik kita menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Kemudian nilai-nilai kebajikannya, Bapak Ibu guru sudah pasti tahu contoh-contohnya ya, nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi ketika anak-anak ada yang dilakukan menurut Bapak Ibu itu salah, berarti mereka mencoba untuk memenuhi salah satu atau beberapa kebutuhan dasar manusia tersebut. Jadi tidak bisa disalahkan karena mereka berbuat itu pasti ada tujuannya. Kemudian untuk motivasi perilaku manusia ada 3. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika kita misalkan sebagai guru kok masuknya pagi jam 7 itu kita motivasinya apa? Yang pertama, kedua, atau ketiga kita bisa menilai sendiri. Dan untuk yang pertama dan kedua itu merupakan motivasi ekstrinsik. Itu sebenarnya tidak diharapkan pada guru ataupun pada murid. Untuk jangka panjang motivasi kita harus motivasi yang intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebenarnya biasanya saya menggunakan konsekuensi, tetapi ternyata masih kurang tepat Bapak Ibu untuk menghadapi masalah-masalah pada anak-anak. Perbedaannya apa?
atau tiba-tiba langsung diterima murid. Murid tidak tahu apa-apa, kemudian bersifat satu arah. Jadi kita dari ini saja. Untuk konsekuensi berencana atau disepakati sesuai peraturan, terus tapi murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi tersebut. Sikap guru selalu memonitor muridnya. Jadi konsekuensi masih kurang tepat. Dan yang paling tepat kita menghadapi murid yang memiliki sebuah kesalahan itu dengan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalahnya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi 5 posisi ini yang paling tepat harusnya dimiliki guru adalah sebagai manajer, karena jangka panjangnya ini nanti murid-muridnya akan kuat karakternya. Jadi kita harus memiliki posisi manajer sebagai seorang guru. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Hasilnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kita kalau gurunya posisi kontrolnya penghukum, bilangnya hormat bendera selama 1 jam, itu penghukum pada itu. Kemudian jika pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja menjawab ibu bapak. Itu pembuat. Posisi 5 posisi ini yang paling tepat harusnya dimiliki guru adalah sebagai manajer, karena jangka panjangnya ini nanti murid-muridnya akan kuat karakternya. Jadi kita harus memiliki posisi manajer sebagai seorang guru. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Hasilnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kita kalau gurunya posisi kontrolnya penghukum, bilangnya hormat bendera selama 1 jam, itu penghukum pada itu. Kemudian jika pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja menjawab ibu bapak. Itu pembuat merasa bersalah. Kemudian untuk teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya, itu sebagai terang. Kemudian untuk memantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya, observasi dan jangan jualan lagi, ini pemantau. Kemudian sebagai manajer, ini yang harus kita kita gunakan untuk menghadapi murid, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dengan kata-kata seperti itu, murid akan menjawab dan akan mendapatkan solusi bagi dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Bukan peraturan kelas. Cara pembentukan keyakinan kelas. Pembentukannya yang bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Maksudnya adalah tidak boleh dengan dilarang membuang sampah sembarangan. Seharusnya jagalah kebersihan. Itu adalah contohnya. Pernyataannya positif. Sedikit saja agar murid diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Kemudian ini adalah segitiga restitusi. Jadi ketika kita mengatasi masalah dengan restitusi, itu ada tahap-tahapannya. Pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Contoh, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi menstabilkan identitasnya, kata-katanya contohnya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan hal itu, yaitu
adalah kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimatnya contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya. Ini adalah contoh kata-kata validasi tindakan yang salah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, contoh kalimatnya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Suaranya tidak berkeluar. Jadi ini adalah menanyakan mengapa anak tersebut terlambat. Kemudian menstabilkan identitas, gurunya menanyakan sudah berapa kali kamu datang terlambat. Tolong diingat-ingat lagi. Terus kemudian dia ditanya, mengapa kok bisa datang terlambat? Itu adalah contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ini guru menanyakan, oh kalau misalkan kamu memang melakukan hal tersebut, berarti kamu jelas punya tujuan begitu. Dan anaknya menjawab, pasti karena dia ingin memenuhi salah satu kebutuhan dasar yang dia perlu kebutuhan. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Ibu guru menanyakan, apakah yang dilakukan terlambat itu tadi sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas saya. Selanjutnya adalah dalam penerapan program Muslim tersebut, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Demikian tadi adalah penerapan budaya positif yang saya share, yang saya berikan kepada Bapak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat sekali dan bersemangat. Ya, sangat penting kita semakin disiplin.